Akhirnya kan saya ketarik, Kang Odeng. Apa memang betul-betul ada Bang? Ada, kalau Pak minat ya silakan. Tapi tidak semudah itu dapat. Lah maksudnya ini kertas ini kan kertas kosong kayak gitu Kang Odeng. Kertas kosong itu nanti diletakkan di tempat saya tadi sholat, ya. Nah setelah itu nanti ditunggu sebentar, ya Pak. Setelah kayak gitu, akhirnya saya kembali duduk lagi. Saya mau ngerokok. Setelah saya ngerokok, belum habis paruh itu Kang Odeng. Udah diambil, udah ada tulisannya belum kayak gitu. Setelah saya ambil, kok ada tulisannya itu Pak? Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita masih tetap ditemani dengan Wiharto yang dari Batam. Ya. Karena beliau mempunyai banyak kisah, kita galilah kisah-kisah selanjutnya. Kemarin beliau mengisahkan minta uang dari alam gaib dan nikah sama jin. Ternyata itu juga tipu daya oknum paranormal Pak ya. Ya. Sekarang beliau juga akan mengisahkan di mana beliau juga pernah mengalami pernah melakukan ritual jenis uang kembali. Itu kalau bisa diuraikan Pak, diceritakan dari awal, itu gimana kisahnya? Ya. Terima kasih Kang Odeng. Selamat sore. Saya ini partai yang kedua Kang Odeng ya. Saya ingin menceritakan permasalahan yang pertama itu uang yang bisa kembali. Awalnya saya kenal teman yang dengan namanya Mas Budi Kang Odeng. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2016, bulannya bulan 6 2016. Nah setelah saya cerita, si Kang Budi itu ngomong, Pak, saya ada punya orang pintar. Orang pintar gimana maksudnya? Orang pintar bisa membuat uang kembali. Di mana? Di Weleri. Weleri itu mana Pak? Weleri sini, Jawa Tengah, Kendal. Itu Weleri. Tapi bener, iya Pak, udah banyak yang sukses. Nah, kira-kira arep nemoni bapaknya kapan? Ya kalau bisa secepatnya Pak, ini mumpung paranormalnya itu Pak Diononya itu masih di rumah, belum berangkat. Nah, berangkat kemana? Katanya mau ke Sulawesi kayak gitu. Akhirnya saya diajak ke rumah Pak Diono. Setahu saya ya rumahnya sendiri, karena di situ itu ada yang bikin saya datang dengan istri saya. Saya ke sana. Setelah di sana dibikinkan wedang, kebetulan Pak Diononya itu baru sholat. Setelah selesai sholat, salaman sama ya, dongeng, cerita masalah hal duit yang bisa kembali. Akhirnya kan saya ketarik, Kang Odeng. Apa memang betul-betul ada Bang? Ada, kalau Pak minat ya silakan. Tapi tidak semudah itu dapat. Lah maksudnya ini kertas ini kan kertas kosong kayak gitu Kang Odeng. Kertas kosong itu nanti diletakkan di tempat saya tadi sholat, ya. Nah setelah itu nanti ditunggu sebentar, ya Pak. Setelah kayak gitu, akhirnya saya kembali duduk lagi. Saya mau ngerokok. Setelah saya ngerokok, belum habis paruh itu Kang Odeng. Udah diambil, udah ada tulisannya belum kayak gitu. Setelah saya ambil, kok ada tulisannya itu Pak? Tulisannya apa? Bahwa saudara Wiharto berhak mempunyai uang yang dibelanjakan bisa kembali.
Itu nyata Kang Odeng, orang bukan saya cerita bohong, itu nyata. Terus ini bagaimana Pak Yai? Kok Pak Yai? Pak Abel, ya itu berarti jenengan diperbolehkan mempunyai uang yang bisa kembali. Nah terus akhirnya saya ngomong, lah ada maharnya ndak Pak? Ngendi nggone sing njaluk kaya ngono ki kok ora ono mahari. Ya tetep ono mahari, mung nek karo aku ya ora akeh. Lah berapa itu Pak? 17 juta. Tapi ini saya belum bawa uangnya Pak. Ya udah enggak apa-apa. Nanti aja mau waktu berapa hari? Ya paling tidaknya 1 minggu Pak. Ya sudah. Nah, akhirnya saya pulang. Setelah pulang, saya sama istri cerita-cerita bagaimana cara. Akhirnya saya nyari pinjaman Kang Deng. Saya pinjaman. Alhamdulillah dapat Kang Deng. 17 juta. Terus jam 9 malam Kang Deng. Saya berangkat ke Weleri sama istri naik motor. Ketemuan di rumah makan. Nah setelah di rumah makan, kita berempat, abahnya sama ajutannya, sama saya sama istri makan-makan di situ. Setelah makan, cerita, gimana uangnya udah dapat? Udah Pak, udah dapat. 17 juta, ya saya serahkan. Malah yang nyerahkan istri saya. 17 juta, dihitung udah. 17 juta, ini saya terima ya. Ya apa? Ikhlas, ikhlas. Kayak gitu. Ya udah, kita makan-makan. Yang bayarin itu apanya? Dibayarin, nggak tahu untuk habis berapa itu orang Batu. Setelah itu cerita lagi, tolong besok temu saya di daerah Limpung. Limpung itu Batang itu, yang Kotamping itu namanya. Limpung, jam berapa? Mbak, ya sekitar jam 9. Waduh, saya enggak berangkat kerja nih. Terus lah, arep berangkat kerja oleh duit akeh. Akhirnya saya kalah. Ya sudah Pak, saya berangkat. Setelah saya berangkat sama istri naik motor, ketemu sama abahnya sama ajudannya yang Pak Budi itu yang kenalkan saya itu. Akhirnya, udah Pak, Ibu biar di sini sama Budi, Pak Wi sama saya masuk ke pasar. Nah, terus dia masuk ke pasar dengan saya. Ini uangnya dimasukin amplop. Nah, di amplop itu ada uang 100 rupiah gambar perahu. Terus yang satu lagi 100.000. Gitu. 100.000 itu asli itu Kang Deng. Jangan sampai nanti ambilnya kesasar ya. Ya Pak. Nah, masuk kamar saya didampingin. Terus belanja pertama saya takut Kang Deng. Jangan-jangan mar ketahuan. Saya dikeroyok sama orang sepasar Kang Deng ya. Ternyata enggak Kang Deng. Begitu saya pertama beli rokok, masih ingat itu Kang Deng, rokok Samsu. Nah, beli rokok Samsu, saya beli rokok bungkus. Yang punya toko malah bilang, aduh uangnya kok besar banget tuh. Nggak ada lainnya Bu, cuman uang satu-satunya itu. Akhirnya saya dapat rokok sebungkus. Kalau nggak salah itu dulu masih berapa 17.000 atau 16.000 ya itu ya. Rokoknya itu. Saya dapat kembalian udah. Dapat rokok 1 bungkus, dapat pengembalian. Setelah kayak gitu, saya ngelangkah nih, udah di dalam amplop lagi uangnya. Di dalam amplop itu ada berapa lembar? 2 lembar, tapi yang 100, yang satu 100 rupiah gambar perahu. Yang satu 100.000. Yang satunya lagi 100.000 asli. Ya, sudah. Bah, kok sudah ada Pak? Ya udah beli lagi. Saya beli lagi, rokok lagi Kang Deng. Rokok Sampurna sebungkus. Yes. Kembali lagi Kang Deng. Amplopnya siapa yang megang? Saya, yang megang saya. Ya, saya megang. Jadi saya bilang, "Bah, lah ini caranya gimana? Udah beli kertas kamu beli plastik yang gede." Saya beli plastik yang gede.
Kalau dapat rokoknya saya masukin belum sama tusuknya, beli lagi, masukin lagi. Lama-lama kan berat Kang Odeng. Wah penuh kamu di sini rokoknya itu. Ya rokok, ya sabun mandi, ya odol, tidak, ya macam-macam Kang Odeng. Pokoknya tidak kurang dari 25 lah belanjanya itu. Setelah itu Kang Odeng, alhamdulillah, ayo terus rasa, jangan tengok-tengok, mantep wae mantep. Abahnya cuman kan bisik-bisik, enggak keras kan. Ya beli lagi, buka lagi, ada lagi, beli lagi. Waduh, sampai sininya berat Kang Odeng bawa rokok sama macam-macam itu. Terus setelah itu pelaksanaan 2 jam. Sudah 2 jam. Pripun, Bang? Wis rampung, wong iki kan latihan. Burung temenanan. Mones temenanan dari jam 7 sampai jam 12 malam. Silakan sak lempoke sampean. Tapi kisik latihan, nembe dibisiki iki wong latihan kok ora leren-leren iki priye. Akhirnya keluar dari pasar Kang Odeng. Keluar dari pasar, nemuin istri sama Pak Budi itu langsung ke rumah makan. Rumah makan, gimana Pak Guru? Dapat banyak enggak? Ya, Abah kan tahu sendiri. Waktu itu banyak. Ya, mudah-mudahan banyak. Saya modal 17, dapatnya nanti 20 gitu. Setelah kayak gitu, makan-makan, dia makan sate. Wah, ini Pak Budi dikasih rokoknya 2 bungkus atau 3 bungkus. Saya tanyain, Pak Budi senangnya rokok apa? Saya jarum Pak. Tak kasih jarum 3 bungkus. Nah, abahnya saya dikasih yang Samsu aja 4 bungkus. Tak kasih 4 bungkus. Masih di dalam warung itu masih makan sate sambil. Setelah kayak gitu, singkat cerita, terus keluar dari rumah makan. Udah Pak Guru, ini dibawa pulang, ya, dimasukkan di tempat kacamata itu Kang Odeng. Dimasukkan di tempat kacamata. Ini uangnya masih ya 2, masa tutup, terus dipakai karet dilakban. Dilakban kenceng gitu. Dah, nanti saya ke rumah jenengan hari Senin. Dan ini dibawa aja pulang. Nanti dihitung di rumah dapat berapa. Terus itu rokoknya dapat berapa. Dihitung. Ya Bang, saya pulang udah naik motor. Istri senang udah lihat uang di dalam kertas kan banyak itu. Susuk-susuk itu kembalian itu sama rokok-rokok itu. Kok bisa ya? Dihitung berapa itu Pak? Setelah sampai rumah, saya tak hitung ada dapatnya itu 3 juta 742 3 juta 742 Kang Deng. Padahal saya modalnya 7 juta Kang Deng. Nah rokoknya banyak Kang Deng, memang rokoknya banyak. Cuman kan akhirnya rokok itu saya bagikan sama teman-teman. Nah, tak kasih rokok itu. Nah akhirnya uang segitu itu saya langsung bilang apanya, lah ini gimana? Nah gimana? Dapatnya cuma 3 juta 742. Lawan nyatanya praktek baru 2 jam, kamu juga belum lincah. Nah terus ya udah nunggu saya sampai hari Senin. Ya hari Senin jam 7 belum datang. Jam 9 belum datang, jam 11 sampai jam 5 sore. Akhirnya saya bel Kang Deng. Apa gimana? Kok belum datang? Mohon maaf Pak Guru, saya ini masih di Sulawesi. Loh, nah katanya mau, ya itu gampang lah. Jangan lupa beli ayam yang warnanya merah semua. Ayam jago yang warnanya merah. Harus dipotong, setelah dipotong dimasak, nanti dikasihkan sama tetangga. Kamu enggak usah ya, kamu sama istri enggak boleh makan. Oh iya, istri nyari jago tuh. Sore-sore tuh kadang, hampir jam 5 itu nyari dapat, langsung dipotong, dimasak, dikasihkan sama tetangga. Udah. Hari Kamis, saya tunggu untuk lagi, nggak datang lagi Kang Deng. Waduh, bagaimana ini? Terus ya sudah tak tunggu-tunggu aja lah. Tabel pertama tidak diangkat, ketiga diangkat. Saya belum pulang Pak, bentar lagi nanti saya hari Senin ke situ. Senin lagi tuh Kang datang. Senin tidak datang lagi Kang Deng. Akhirnya saya putus asa. Ini
kayaknya ketipu ini. Saya bilang sama istri, wah ketipu gimana? Nah nyatanya mau datang ke sini sudah 3 kali nggak datang. Udah dibuka aja duitnya, dibuka. Masih enggak coba. Uang yang 100.000 itu, yang dibungkus itu. ya yang dibelanjakan Bali itu, ternyata setelah dibuka enggak ada isinya kemudian. Kosong. Kosong. Uang yang 100 rupiah yang enggak ada, yang gambar perahu itu, uang yang 100.000 juga enggak ada. Saya bingung kemudian, gimana lagi? Kalah lagi, gitu, saya sama ngomong sama istri. Tapi kelihatan dimasukkan apa itu ya uangnya? Yang masukkan kok. Oh, panjenengan sendiri ya? Iya, yang masukkan. Masuk grab, terus tuh grab. Nih, di kaleng karet terus laban kenceng habis sapu tuh. Tuh itu saya bukanya aja tak pakai silet itu dari buka. Nggak ada kemudian. Saya tak bel nggak bisa, tapi deh ini kapusan lagi kena ini. Tuh modal 17 juta, itu emong 3.742.000. Wes, piye gimana? Hari kak ketemu lagi sudah. Udah enggak temu lagi. Saya datengin ke rumahnya di Weleri, enggak pernah temu. Pak Budinya, Mas Budi yang mengenalkan saya juga enggak ketemu. Saya tak urek sampai katanya di Wonosobo, saya cari ke Wonosobo, katanya di daerah nanti ya itu ya. Picis, Pekalongan itu, saya di situ enggak temu. Akhirnya saya putus asa ngomong, aduh, nambah utang lagi. Ini boleh tak ceritakan sedikit di sini ya? Ya. Jenis yang Bapak alami ini ya? Iya, ngomong. Ini sebetulnya yang sampai ceritakan ini bukan uang kembali, Pak. Ya. Apa uang PP. Loh, tapi tak belikan kembali, Kang. Bukan uang itu yang kembali, Pak. Sebetulnya gini. Berarti si paranormal ini mempunyai perewangan jenis jin merah. Oh. Yang jin yang ada tanduknya. Ini rewang. Perewang itu adalah dia punya teman bangsa jin. Tapi jenis jin yang merah, apa jin merah itu tidak punya tidak diperbolehkan mengambil uang dari orang lain. Tidak boleh. Ini ada hukum-hukumnya di alam sana, Pak. Tidak boleh nyuri. Ya, hukumnya itu. Tapi diperbolehkan membantu manusia dari skillnya, dari kerjaannya. Ya. Kita jadi dukun, ya dia bantu jenis apa, skillnya si jin ini. Terus Bapak kok beli pakai uang yang 100.000 itu kok merasa kembali di amplop itu ada lagi yang 100.000. Sebetulnya uang Bapak yang 17 juta itu yang dimasukkan itu satu persatu, Pak. Tapi boleh dicek yang punya toko itu nggak akan merasa kerugian. Kalau bisa dicek nomor serinya itu sudah beda, Pak. Iya, kalau kita cerdas loh ya. Dilihat nomor serinya sudah beda-beda. Nah, ini nomor serinya ini, nanti kok yang kembali beda, ya berarti sudah bukan uang itu. Bukan itu yang untuk beli itu ya. Kalau uang kembali itu kita yang dibelikan nomor serinya sama, dia akan kembali lagi. Terus yang kita belanjakan apa toko itu merasa kerugian, apa merasa kehilangan. Ya, kalau yang Bapak alami ini enggak. Jadi yang punya toko yang enggak apa-apa, cuma dia jin ini mempunyai skill skillnya itu apa? Uang Bapak yang 17 juta tadi dimasukkan satu persatu. Karena apa? Dia harus mendampingi paranormal ini, mendampingi Bapak terus. Betul, di samping saya terus itu. Kalau tidak mendampingi berarti jinnya ini nggak mau. Nggak mau. Kalau berjauhan. Kalau berjauhan, karena dia itu yang dia suruh jinnya. Bukan nyuruh ngambil uang di toko itu lagi, uang yang sampai belikan bukan. Memasukkan uang yang 17 juta tadi 100 ke amplop itu kan gitu. Nanti kalau bisa dicek tokonya itu nggak kehilangan, tapi nomor serinya itu beda-beda. Uang Indonesia itu serinya nggak sama. Nggak sama, betul. Biarpun nominalnya sama. Serinya beda-beda, makanya kita harus teliti. Nah ini uang serinya nggak sama kok, berarti bukan kembali, berarti ada yang ganti di amplop itu, gitu loh Pak. Bapak beli, nanti ada yang ganti yang 100 lagi, Bapak beli ada yang ganti. Berarti itu permainan tapi pakai ilmu, Pak. Nah makanya kita harus hati-hati ke paranormal. Nah itu bukan apa, kadang dia ini benar-benar berilmu,
tapi dibuat kerjaan, Lah, ya. diagak di apa ya, nyemeng apa. Punya ilmu kok buat kayak gitu kan? Iya, karena dia sendiri tidak bisa, Pak. Kalau dia sendiri bisa melakukan itu, ditarik lagi nggak bisa. Jin itu ada hukum di sana, Pak. Nggak bisa. Tapi kalau uangnya dia sendiri, kan Bapak ngasih uang 17 juta, Ya. ikhlas berarti hak milik dia. Kan gitu. Berarti ini boleh dimasukkan ke amplop itu, Bapak habis beli, nanti dimasukkan lagi 100, beli lagi, dimasukkan, nah uang itu lagi kembali. Ya. Berarti itu bukan uang PP apa uang kembali, bukan. Nah inilah pakai tipu daya, tapi kesannya sama. Betul. Tapi KW kan gitu. Tapi kelihatan sama. Tapi kalau orang awam bingung bedakan. Tapi kalau kita orang cerdas, dilihat nomor serinya pasti beda. Terus kalau ditanyakan ke tokonya itu, nggak mungkin juga dirugikan, nggak hilangan lagi. Kayak gitu, Pak ya. Ya itu kan Deng, setelah saya melakukan uang kembali itu tidak berhasil, itu pun saya tidak putus semangat Kang Deng. Akhirnya saya juga berusaha lagi, kenalan lagi. Tapi sampai sekarang nggak ketemu sama si oknum paranormalnya ini, Pak? Yang mana? Yang uang kembali itu? Yang kembali nggak pernah temu sudah. Sampai sekarang nggak ketemu lagi? Nggak pernah temu. Nggak aktif nomornya di telepon? Wah, sudah nggak nganu. Saya pun sudah males nyari. Malah, lah itu ada yang akhirnya saya temu sama Pak Sugiono. Ini kenalan lagi nggak ada yang itu. Itu jarak berapa tahun, Pak? Ya dari 2016 ke 2025. Kemarin aja Kang Deng. Kemarin ini? Iya, kemarin bulan berarti awal akhir tahun 2024 bulan Desember. Saya kenal sama Pak Sugiono, terus dijak cerita-cerita. Wah, aku sih mumet nih Pak, mumet apa nih Pak? Wah, bingung piye carane golek nyauri utang kanca-kanca ki sing kaya ngene, terutama ki sing koperasi, nek sing bank sih ora tak pikirin nemen-nemen wong per bulane nggone entuk ya. Lah itu sing koperasi itu harus membalikan. Lah piro ki sekitar itu sekitar ada 400-an juta. Segitu rasa dibikin pusing Pak. Ayo sesuk jenengan usaha duit rasa kakek. Yang penting usaha wae. Kita konsultasi dulu ke sana. Lah jenengan pinginnya ya apa? Lah cari sambang JM. Awalnya kayak gitu kan. JM Kang Udeng. Lah JM ke apa Pak? Jual musuh. Waduh, jual musuh lah nyong musuh. Lah itu Kang Udeng, akhirnya saya ya sudah berangkat Kang Udeng ke Candi Roto. Candi Roto itu daerah Kendal ya. Tapi yang daerah pegunungan sana. Ikutnya Sukorojo. Setelah kesana Kang Udeng, ampun jalannya luar biasa. Di sini jalan, di sini giwing, di sini pegunungan Kang Udeng. Jadi kalau kita lengah ya bleng hilang. Pakai mobil itu Kang Udeng saya ke sana, perjalanan hampir dari rumahnya Pak Giono ke sana itu 2,5 jam sampai alamat. Tapi ya ampun, jalannya saya sendiri nyupir sampai takut Kang. Cuman takutnya tak diam. Kalau saya bilang takut kan ntar Pak Giono takut ya. Saya diam. Akhirnya sampai di pucuk daerahnya daerah Pring apa itu namanya ya? Namanya Mbah Kasmin, orang pinternya namanya Mbak Kasmin. Setelah saya temu di sana, dingin sekali, saya nggak pakai jaket, nggak pakai apa, aduh. Akhirnya saya dipinjamin sarung di sana, Kang Udeng untuk ke mall. Nah cerita yang mau diperlukan apa, Mas? Lah kira-kira sing menghasilkan gue cepet nyaur utang itu apa ngono Bang? Ya ono kabeh nek kene kuwi. Kari jaluk sampang melayan jaluk apa. Nek aku pinginnya yo
memang saya tetap tadinya emosi masalah duit kembali itu Kang Odeng. Tapi jangan kuwi sih gampang ngono wae. Sing jual mungsuh bae yo. Lah memang ada Mbah jual mungsuh. Ano. Jual mungsuh iki priye Mbah ngene kuwi? Ya sampang kan ndek mungsuh arane sapa, fotone ana apa ora. Wana fotone ana gombrene diarani komplit, mbok gombrene. Nah, biayanya pinten niku Mbah? Lah itu saya selalu menanyakan biaya Kang Odeng. Ora akeh, paling ya 10 juta itu Kang Odeng. Duh, lur duit nanti mana 10 juta. Ya akhirnya, lah terus orangnya meninggalnya kapan anu Mbah? Paling cepat 3 dino, paling suwe seminggu. Waduh, cepat pun seminggu mati ini. Nah, aku ini dosa apa Pak? Ya otomatis sama dosa mati ini wong ora dosa. Walaupun sing mati ini wong anu kan sing perintah sampean. Waduh, berpun Mbah. Pernah kurang sekai Mbah aku Mbah dia. Nah terus karepe piye? Nek senase ono apa ora? Ono. Napa Mbah niku? Ngamen. Ngamen pripun Mbah? Ngamen kuwi nggo awake dhewe numpak mobil. Sambang sing nyupiri kena, arep disupiri kancane sambang kena. Engko aku tak lungguh ning mburi dhewe. Lah engko sambang nang ngarep. Singkat cerita, saya datang lagi ke sana berangkat Kang Odeng pakai mobil ini Kang Odeng saya bawa ini bukan mobil teman yang buat obrokan saya ini saya bawa ke sana arahnya ke Magelang Pak Magelang Pak nah nganti kapan nih Pak ya pokoknya nganti jam 4 dari jam 10 tapi ki apa sih nganu ki Pak pripun Pak Mbah? Apa sing kok nek ana kepapasan karo ambulan. Loh. Nek kepapasan karo ambulan priye Mbah? Nek bejo ya isi turah, nek ora bejo ya ora entuk kaiki. Aduh. Nah keberatan Mbah. Lah iya mudah-mudahan dongane ya ora kepapasan karo ambulan. Singkat cerita, lah biayane pinten Mbah? Nek sing JM kuwi, sing niku sing ngamen ora akeh. 5.000. Akhirnya saya kasih 5.000. Uang pinjaman itu Bang Odeng. Uang pinjam kasih 5.000 berangkat, wes. Turun dari gunung. Setelah ke bawah, makan. Setelah makan arahnya ke Magelang. Magelang Jawa Tengah juga, dekat Jogja itu. Wah, sudah kita naik motor mobil itu, wah pulau ke sana, wah, kepetuan ambulan Kang Odeng. Mati ini saya gitu Kang Odeng. Kepetuan saya jalan lagi, wes mubeng tuh. Salib ambulan buat. Kalau saya sudah lemes Kang Odeng. Lemes, jari orang kena kepetuan ambulan, wes kesalib ambulan, kepetuan ambulan. Duh, ayo jalan lagi terus jalan jualan kepedok lagi ambulan jadi kena kepedok ambulan 2 kali kepedok disalib ambulan 2 kali. Nah makasih ini duh priye iki ya mudah-mudahan gue sisa ya menaja ngono Mbah sisane menakeh aja sithik-sithik lah priye Mbah wis mumete ora karuan wis duit golek utang-utang kaya ngene engko nek ora nganti oleh punjul kati semono ya aku rugi terus mau metrem Mbah. Ya wis rasa kuwatir. Saya jalannya jualan terus Mbah. Setelah jam 4 ayo pulang. Dari Dieng. Sampai Dieng itu Kang Odeng saya ngamen itu sampai Dieng. Setelah Dieng liwat jualan terobosan. Wah, ekstrim sekali jalannya Kang Odeng. Luar biasa. Baru kali ini saya nyupir jualan nyuap tikung walah. Saya sampai wani pura. Tapi karena saya tidak mau mengutarakan kayak gitu, soalnya kata aja alhamdulillah bisa sampai rumahnya simbahnya. Yang saya nggak senangnya sama simbahnya Kang Odeng, begitu saya sampai di jalannya ke arah ke simbah, saya nggak dimasukkan ke rumahnya. Pak,
iki untuk mbak aku orang ngerti untuk ibu ro, ditung dewi. Nah tasnya itu tumplek di jok. Sampai dirogoki ke sorano ya, pokoknya nono nanjaro nono duit, terus ditung sama kabeh. Nah akhirnya ditoto sama temen, tapi saya sudah lemes kan ngedeng, lemesnya. Nah duit semono itu berapa? Kalau duit puluhan, 20, 50 kan banyak, pastinya duit 15 juta, 10 juta kan banyak ngedeng. Lah itu saya udah lemes ngedeng, sudah enggak, udah langsung pulang saja, enggak usah ke rumah saya. Ternyata setelah dihitung hanya 300.000 rupiah Kang Udeng. Pecahan berapa itu? Ya? Pecahan berapa uangnya? Ada 2.000-nya, ada 5.000-nya, ada 20-annya, ada 50-annya, tapi atusannya enggak ada. Nek ribuannya banyak apa? Puluhan apa? 2.000-an. 2.000-annya banyak Kang Udeng. Dihitung itu hanya 300.000. Nah ngamen itu medianya apa katanya? Medianya pakainya merah delima. Yang dikasih tahu teman saya enggak dikasih tahu. Oke, bakal yang senggo golek duit konsomu. Nah jangan-jangan mbahnya bawa uang sendiri yang 2.000-an. Lah saya enggak tahu itu kalau bawa, mau duduknya di belakang sih Kang Udeng. Lah saya kan di depan nyupir. Nah dia kan belakang, paling sendiri, belakang sendiri. Nah depannya lagi, itu yang namanya Pak Giono. Lah jok depan kosong, saya sendirian. Itu aduh. Bertiga berarti? Bertiga. Ya ampun, lagi bre. Saya saking emosinya ndak. Walaupun emosi saya nggak marah. Di Pak duit 300 panganan sama KBW. Tak kasihkan teman saya itu. Saya ndak ngambil. Ayo mangan wae, gue mangan sing enak ndi. Nah, saya senengnya kan Lamongan. Makan di Lamongan, makan berdua untuk berapa itu kontak 50. Tapi duit itu disaan sampean saya gitu. Tak suruh Pak Giono apa namanya ngesalah ngambil lanjut dengan aku ora butuh duit semuanya males lah gitu kan. Nah, akhirnya kita pulang turun, tapi kan karena saya nyupir tetap konsen, karena kalau konsen enggak konsen saya hati masuk jurang malah repot kan. Nah itu setelah kayak gitu sampai rumah Pak Giono, dia panas kayak gini kan. Kok ono meneh kok kaya meneh sampean wis dah ora beres iki, aku dijak sampean iki wis kena aku geleh utang lho Mak kuwi. Terus terang motor tak dol Kang Udeng. Motor Vario tak dol. Aduh. Tapi kenapa ya Bapak itu kan sudah perjalanan udah lama ya? Iya. Mencari kayak gitu. Kan kenapa kok nggak cerdas gitu loh maksudnya? Ya. Terlalu percaya gitu. Lah itu sampai anak saya sendiri aja ngomong, aku kalau ngundang saya kan aku ngundangkan anaknya ya, aku jadinya orang mudah percaya. Nah oleh duit ke begini mayang-mayang terus, bongsone sing kaya ngono tapi kenyataannya ratu hasil. Itu anak saya sampai ngomong kayak gitu. Karena jadinya kayak gitu nggak mudah Pak. Ya? Nggak mudah yang panjenengan bayangkan. Iya. Nggak tiba-tiba ngamen terus oknum itu di belakang terus bisa nariin uang dari orang-orang. Kalau emang bisa sendiri ya itu sendiri ya. Kaya sendiri kan enggak ada. Tapi dia walaupun di gunung Kang Udeng, rumahnya luar biasa Kang Udeng. Rumahnya tingkat dan sip temenan dan ini. Saya sudah yakin, wah kira dukun top temenan kayak gitu kan. Karena rumahnya itulah habisnya berapa miliar wae nang gunung kaya ngene bangunnya. Sekarang untuk apa pasirnya saja dari bawah sudah berapa sih Kang Udeng? Bagus sekali Kang ramanya. Apa rumahnya itu luar biasa. Wah, top temenan. Saya di dalam mobil itu ada enggak Pak waktu ngamen itu? Ada sesuatu yang janggal enggak? Enggak ada. Biasa. Biasa saya nyupir lancar-lancaran enggak apa ada. Bukan pelan. Saya nyupirnya paling jalannya 40 terus lewatnya tepi terus. Nah itu disalip ambulan 2 kali, kepedok ambulan 2 kali. Emang pantangannya ya katanya? Katanya pantangannya kayak gitu, waktu makan ngomongnya kayak gitu. Nanti yang penting tidak kepedok ambulan Pak, tapi kalau kepedok ambulan atau salip ambulan, ya saya enggak bisa ngomong hasilnya berapa, masih ada sisa pun alhamdulillah. Lah itu masih ada sisanya 300.000. Lah udah kemudian kita pulang. Setelah pulang
Saya belum pulang ke rumah, masih tempat Pak Giono, merenung lagi, berjika Pak Gi. Aku wis motor tak didol Pak sejal kuwi. Lah, loro ngendi maneh iki Pak. Saya enggak ada kapoknya Kang Odeng. Enggak ada kapoknya. Kayak hobi senang kayak gitu Kang Odeng. Tapi yang sebetulnya yang paling saya impi-impikan sampai saat ini itu terus terang uang yang bisa kembali Kang Odeng. Kalau beli ulang beli istilahnya untuk kegiatan saya gitu Kang. Karena saat ini saya kan belum punya kegiatan apa-apa. Sebetulnya saya kok Bapak kok mau malah merugikan orang? Malah cita-citanya kan malah ya, dolimi orang. Ya itu dolimi orang ya Kang. Iya. Tapi cita-cita ya, jelek itu Pak. Ya itu pikiran saya kan ini saya tanggung nyambut gawe, dapat uang bisa untuk nyaur utang. Sebetulnya saya nganu Kang Odeng, travelan. Jadi kalau ada orang atau teman guru yang ngajak kita berangkat. Tapi kan setelah saya tua kayak gini kan kalah yang nom-nom kan. Yang muda-muda kan lebih nganu ya. Anak saya sendiri gitu. Ya gimana? Ikhtiar yang lebih baik itu adalah mendekatkan kita pada Sang Pencipta, kan gitu. Tapi ikhtiar melalui antar manusia apa boleh ya boleh. Tapi kalau bisa ya jangan merugikan orang lain. Kasihan. Nah itu ya supaya ini nanti ya bagaimana Kang Odeng kira-kira kalau ada barangkali Kang Odeng kok punya apa itu paranormal yang betul-betul bisa membantu atau kunci yang betul-betul kunci, jangan seperti tadi diutarakan Kang Odeng ada 3 yang namanya kunci itu. Lah nanti mudah-mudahan kuncen itu ya ada 3 itu, nanti mudah-mudahan bisa ketemu kuncen yang betul-betul kuncen yang bisa menolong. Jadi gini loh, saya ini membuat channel ini bukan karena mengarahkan apa buat tuntunan, bukan. Ya. Membuat channel ini bahasanya untuk wawasan kita, untuk pengetahuan kita, bukan untuk tuntunan. Oh kayak gini tak melakukan ritual, oh kayak gini tak, untuk pengertian aja. Makanya saya kasih saya bilangin ke Bapak, kalau bisa cerita itu jangan dikurangi apa ditambahi apa adanya. Karena apa? Emang itu kisah Bapak. Betul itu kenyataannya seperti itu Kang. Makanya bukan karena terus Bapak kesini saya suruh mengarahkan, saya nggak berani. Saya ini manusia biasa, saya nggak berani mengarahkan, nggak berani ngajak, juga nggak berani nyegah, itu hak Bapak. Pingin melakukan apa, pingin jadi apa itu hakmu, urusanmu dengan Tuhan. Kan gitu. Saya ini manusia biasa nggak bisa apa-apa juga, cuma bisanya apa ngasih saran. Kalau bisa ambil jalur yang baik. Pilihan yang baik itu masih banyak, ngapain yang jelek kan gitu toh? Ngapain milih yang jelek? Yang jelek ini sudah nggak jelas kan gitu. Malah orang yang sudah puteknya biasanya pengen instan gitu ya, Kang Odeng ya. Ya mohon maaf Odeng, kalau yang memang jalur istilah putih, katakanlah kita ke Kiai ya, kita kasih wiridan, itu pun sudah saya jalani Odeng. Sampai saya ke Cirebon yang Ustadz Bustomi itu ya, Gus Bustomi itu saya tadinya sering ikut ngaji ke sana. Kalau pulang sekolah Jumat langsung Kamis saya langsung berangkat ke Cirebon naik motor saya ke sana Odeng. Nanti ikut pengajian. Insya Allah. Ya, terus saya sudah dikasih amalan. Setelah itu kan mudahnya putus asanya saya itu Ustaz lakoni jari sebulan tak ada apa-apanya gitu. Ya sebetulnya udah bagus sekali Kang. Itu judulnya itu apa ya? Tolak miskin. Tolak miskin judulnya itu Kang. Saya dikasih amalan suruh menjalankan sholat 1 bulan jangan putus, membaca wiridannya 1 bulan jangan putus, tidak pakai puasa tidak apa, padahal hanya itu kan. Udah saya jalani Kang. Tapi karena mungkin saya jalannya tidak bisa istiqomah kali ya. Sebab kan kalau menjalani menurut yang syariat Islam kan kita harus istiqomah kan. Kadang-kadang duh sesuatu buat anak wong utang ini dan itu kayak gitu. Sehingga sampai saat ini pun belum kadang mulai silaturahmi anu curhat.
Ya moga-moga Gitu ke depan nanti Bapak dipermudahkan, Amin, dapat amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Kita itu sebagai manusia cuma bisanya berusaha, Berusaha, ya. berdoa. Ya. Selepas itu Tuhan yang menentukan. Menentukan. Ya gitu dulu sobat ya. Ini kisah dari Bapak. Pak Wiharto, Kita tutup ya. dulu Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.